Kita juga tampilkan nih Wakil Ketua Umum BEM FISIP ULM Mas Taufik Anwar. Pesan saya satu untuk Mas Taufik. Jangan kalah materinya dari Mbak Nur Amalia. Silakan Mas. Tes, izin dari Bapak Ibu. Oke, mungkin untuk mengawali pagi ke siang hari kita yang alhamdulillah cerah ini. Oke, mungkin salam cinta, salam juang, karena cinta kita berjuang. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Bawaslu Kalsel yang sudah memberikan kesempatan yang begitu emas ini untuk kami mahasiswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang bagaimana kami bisa mengawal Pilkada 2024 ini. Mungkin next, boleh? Bisa dilihat di kanan kiri layarnya. Yang pertama, mungkin di sini kawan-kawan sudah tahu sendiri apa arti demokrasi. Next, boleh? Demokrasi singkatnya bisa kita anggap pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang mungkin sudah dijelaskan juga oleh Kepala Bidang Pergerakan BEM Fakultas Hukum ULM tadi. Dan intinya di sini yang perlu kita garis bawahi adalah di sini rakyat memiliki peran penting untuk pemerintahan yang akan dibangun ke depannya. Bukan hanya pemerintahan tapi negara kita juga. Kita di sini mempunyai kuncinya dan di sini kita mempunyai perannya. Yang akan sampaikan, lanjut lagi boleh? Next. Peran dan fungsi mahasiswa yang sudah dijelaskan juga mungkin oleh Kepala Bidang Pergerakan tadi. Mungkin tepuk tangan lagi dong, boleh? Ada agent of change, social control, moral force, iron stock, dan guardian of value. Kita di sini sudah paham apa itu agent of change, agen perubahan. Social control untuk mengontrol sosial kita, moral force untuk mengawal moral kebangsaan kita, iron stock sebagai pemimpin di masa depan, dan guardian of value untuk menjaga moral di kedepannya. Lanjut boleh next. Nah, jadi langsung saja mungkin kita karena sudah banyak pembahasan tadi. Pada intinya kalau misalkan kita mahasiswa tidak mengawal pilkada ini di tahun 2024, apakah nanti Indonesia emas di 2045? Apakah tetap menjadi Indonesia emas atau akan menjadi Indonesia cemas? Ini harus kita tanamkan dalam pikiran kita. Kalau misalkan kita mahasiswa tidak menggunakan hak suara kita, tidak menggunakan hak dan privilege kita sebagai mahasiswa, tidak mengawal pilkada dengan melakukan hal-hal yang mungkin bisa membantu masyarakat, bisa mengawal berjalannya pilkada nantinya, apakah kita akan menjadi Indonesia emas? Apakah kita tidak akan menjadi? Boleh lanjut next. Nah, lanjutlah lagi nantinya ke partisipasi mahasiswa. Partisipasi kita banyak. Kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan, turun langsung ke lapangan, melakukan pengawasan dan berpartisipasi secara langsung di lapangan, ataukah dengan menghimbau dan memberikan informasi yang tepat akurat. Ini adalah hal-hal kecil yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa yang memang mempunyai privilege-nya. Kita punya fasilitasnya, kita punya prasarananya, kita punya kemampuan dan intelektual yang sudah diberikan kepada kita, yang diberikan oleh akademisi-akademisi di kampus. Kita mahasiswa bukan hanya sebagai akademisi, kita bukan hanya soal change, kita juga social controlnya. Kita di sini mempunyai peran banyak bagi pemerintah Indonesia, bukan hanya di tahun 2024, tapi ini untuk 5 tahun ke depan, bahkan sampai di 2045 nantinya, yang digadang-gadang sebagai Indonesia emas. Nah, coba kita tanamkan tadi, kita coba jawab pertanyaannya, apakah memang kita bisa? Kalau misalkan kita tidak melakukan itu tadi, kalau misalkan kita tidak mengawal pilih nantinya, apakah pemimpin yang nantinya kita anuti bisa membawa kita menuju ke sana, ke tempat yang kita inginkan? Karena kalau misalkan bahkan untuk mahasiswanya ya khususnya, kalau misalkan kita tidak tahu siapa pemimpin kita tidak tahu latar belakangnya, mau jadi apa Indonesia ini? Sedangkan yang kita pilih adalah pemimpin kita di daerah, bukan hanya di Indonesia. Kita di sini memiliki pemimpin-pemimpin yang sudah mulai melihatkan dirinya. Tapi apakah semua masyarakat memiliki kemampuan yang sama, pola berpikir yang sama untuk melihatnya dengan pola pandang mahasiswa, dengan kacamata mahasiswa? Selagi kita bisa memulainya dari awal, kita bisa mengawal prosesnya, kenapa tidak dari awal? Kita mempunyai kemampuannya. Balik lagi, mahasiswa adalah titik tertinggi dari seorang siswa. Kita mempunyai gelar maha di sini. Gelar yang kita pinjam dari Tuhan kita, maha. Paling tinggi loh ini. Sedangkan
masyarakat memandang mahasiswa adalah, oh mereka ini yang akan memimpin kita nanti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.